Halo semua, balik lagi bareng gue Fian Rafael. Dan seperti biasa di video kali ini gue bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload. Dan nggak kerasa juga gue udah sampai ke session 29 dari kelanjutan alur cerita Battle Trog Devan ini, yaitu Benua Kaisar. Dan tanpa banyak basa-basi, yuk kita langsung cek this out aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, Zhu Hao yang tercengang melihat kemampuan sang permaisuri memindahkan istana immortal surgawi ke tempat ini hanya dengan sisa kekuatan hidupnya saja. Permaisuri benar-benar sangat menakutkan, gumam dari Zhu Hao yang melihat kejadian ini. Setelah itu, Zhu Hao atau Xiao Zhu menatap ke arah Xiaoyan. Dia terus menatap ke arah Xiaoyan yang tidak bisa bergerak. Meskipun Xiaoyan terlihat menyedihkan, namun orang-orang kuat selalu ada di pihak Xiaoyan. Dan sepertinya orang-orang kuat dari pihak musuh juga telah mengambil tindakan terhadap Xiaoyan kali ini. Zhu Hao pun merasa menjadi seperti orang yang lemah. Di antara orang-orang itu, dia merasa dialah yang terlemah karena dia tidak bisa mengambil sesuatu tindakan yang berpengaruh terhadap mereka. Saat ini, Zhu Hao benar-benar menatap ke arah Xiaoyan dan memperhatikannya. Dan mengenai penampilan Xiaoyan yang sangat mirip dengannya, sejauh ini Zhu Hao masih belum mengetahui apa alasan dari semua itu. Tetapi ketika dia melihat ke arah Xiaoyan terus, dia bisa merasakan begitu akrab sehingga dia bahkan merasa bahwa Xiaoyan ini adalah klonnya sendiri. Apa hubungan antara aku dengan dia? Apakah aku ini sebenarnya hanyalah tiruannya saja? Gumam dari Zhu Hao. Pada saat ini, Zhu Hao tiba-tiba merasa bahwa dunia ini tidaklah nyata untuknya. Sang permaisuri juga telah memberikan kesempatan kepada Zhu Hao dan juga Xiaoyan untuk bisa bersaing sehat. Dan sepertinya pertempuran itu akan menentukan antara hidup dan mati mereka. Zhu Hao beruntung saat ini telah memilih percaya kepada sang permaisuri. Jika tidak, istana Dewa Berburu pasti akan musnah dalam waktu yang singkat ketika dia melihat momentum kekuatan dari sang permaisuri ini. Sekarang istana immortal surgawi pun telah mengubah seluruh lingkungan menjadi sebuah ruangan yang besar seperti berada di dunia yang lain. Aura zaman kuno pun langsung menyebar di tempat ini. Dan di tengah-tengah ruangan ini ada sebuah aula yang sangat megah yang perlahan muncul. Aliran cahaya terus menyapu menuju aula utama ini dari segala arah. Dan akhirnya memadat di depan aula itu. Lalu aliran cahaya ini berubah menjadi banyak sosok. Dan sosok-sosok yang tidak terhitung jumlahnya pun muncul di depan aula itu. Adegan ini terus melintas dan mengejutkan banyak orang. Bahkan Zhu Hao sendiri pun bertanya-tanya, apakah permaisuri ini benar-benar telah mati atau belum? Permaisuri lalu mengulurkan jarinya dan melepaskan sanggulnya. Lalu 3000 benang sutra bergerak menari-nari di udara. Pada saat yang sama, pakaian di tubuhnya juga menghilang. Namun tubuhnya diselimuti oleh cahaya yang menyilaukan. Meskipun tubuh permaisuri ini tidaklah terlalu montok seperti Cailin, namun tubuh sang permaisuri ini tetap memancarkan rasa keindahan dan kesempurnaan seolah-olah dunia ini berada di telapak kakinya. Memang benar dunia ini berada di telapak kakinya. Ya, maksudnya keindahan dunia ini seolah-olah ada di tubuh sang permaisuri. Detak jantung Xiaoyan saat ini bertambah cepat, tidak terkendali setelah melihat tubuh sang permaisuri. Ini bukan karena Xiaoyan tidak bisa mengendalikan birahinya, tetapi karena wanita yang dilihatnya ini memang terlalu cantik. Setelah cahaya pada sang permaisuri menghilang, terlihat bahwa pakaiannya pun telah berganti lagi. Pakaiannya berubah menjadi sebuah jubah finik emas dan ada mahkota emas kecil di kepalanya. Dan permaisuri saat ini memancarkan aura bangsawan di setiap gerakannya. Xiaoyan hanya bisa tersenyum geli saja saat melihat itu. Karena seseorang wanita tetaplah seseorang wanita baginya. Meskipun sang permaisuri ini adalah petarung yang sangat kuat, dia tetap seseorang wanita.
Karena memang medan pertempuran seperti ini tidak cocok bagi seseorang wanita, apalagi dengan pakaian yang seperti itu. Kemudian sang permaisuri terlihat melangkah mundur, dan tiba-tiba ada sebuah bayangan besar yang perlahan muncul di bawah tubuhnya, dan saat ini roknya pun berkibar-kibar. Seekor naga emas raksasa mulai terbang ke atas dan ada benda yang mirip singgasana di tanduknya itu. Kemudian sang permaisuri duduk di singgasana itu. Di belakang permaisuri saat ini berada pasukan perkasa yang bermunculan. Dan saat ini masih banyak cahaya yang melesat dari arah belakang dan berubah menjadi beberapa sosok. Semua sosok-sosok itu menggunakan armor yang tampak seragam. Semua pasukan dari Istana Dewa Berburu merasa tercengang saat melihat adegan pasukan itu bermunculan. Apakah ini adalah pasukan yang dipimpin oleh permaisuri pada zaman kuno? Secara logika, ketika permaisuri mati, seharusnya mereka juga sudah tidak ada lagi. Seiring berjalannya waktu, mereka juga harusnya punah. Namun ternyata mereka semua masih ada di sini, ucap dari pasukan Istana Dewa Berburu saat melihat pasukan permaisuri tepat berada di belakangnya. Pada saat pasukan perkasa ini berkumpul, mereka menggunakan armor yang tampak terbakar oleh nyala api. Barisan para pasukan ini tampak seperti api yang berkobar jika dilihat dari kejauhan. Blazing Army sudah siap untuk segera melaksanakan perintah dari sang permaisuri, ucap dari salah satu sosok di antara mereka. Xiayan pun langsung menoleh pada sosok yang berteriak itu, dan ekspresi Xiayan langsung terkejut. Bukankah itu adalah Yuan Lian, penguasa kota Valentine? Namun di antara pasukan-pasukan ini, Xiayan melirik ke arah lain. Ada beberapa wajah yang belum dia kenali. Xiayan merasa bahwa dia pernah melihat mereka sebelumnya di kota Valentine. Orang-orang ini mungkin hanyalah pedagang yang mendirikan kios di jalanan kota, atau mungkin pemilik toko-toko kecil. Tetapi tiba-tiba pada saat ini mereka semua berubah menjadi pasukan Blazing Army, pasukan legendaris pada zaman kuno. Berarti selama ini mereka hanya menyamar atau menjadi seseorang intel saja, seperti menjadi seseorang pedagang cilok ataupun pedagang somai, seperti yang ada di komentar gua pada hari ini. Ketika Xiayan mengetahui semua orang itu adalah bawahan sang permaisuri, mereka sepertinya telah bersembunyi dalam waktu yang lama, sehingga Xiayan sendiri tidak bisa mendeteksinya atau mendeteksi keberadaannya. Sosok-sosok ini semuanya memancarkan aura yang sangat kuat dan jumlah orangnya pun terus bertambah. Setelah sang permaisuri mati, bukan berarti bahwa legenda tentang pasukan Blazing Army ini lenyap. Karena perintah dari sang permaisuri sudah cukup untuk membuat dunia alam Suanyin ini bergetar hanya dengan momentum keluarnya pasukan ini saja. Kekuatan yang ditampilkan oleh mereka sekarang juga sangatlah mengejutkan saya. Pada saat ini, saya tiba-tiba merasakan sesuatu kekuatan yang menghilang. Dan kekuatan itu akhirnya bisa menekan dirinya untuk menghilangkan kekuatan tekanan yang sebelumnya menekan dirinya. Dan ini memungkinkan Xiayan mendapatkan kembali momentum kebebasan untuk bergeraknya. Perubahan besar telah terjadi di sekelilingnya saat ini. Semua orang bergabung untuk menghadapi petarung dari dunia Taisu bernomor urut 11 ini. Tetapi sebenarnya Xiayan ini merasa ada sesuatu yang tidak beres. Rasanya orang-orang ini hanya mempermainkannya saja. Dan sulit untuk menjelaskan kekuatan mereka dengan logika Xiayan saat ini. Saat melihat beberapa orang bertarung dengan petarung dunia Taisu bernomor urut 11 ini, Xiayan merasa sangatlah tidak berdaya. Tatapan Xiayan melihat ke sisi yang jauh. Pasukan dari dunia Taisu yang datang tiba-tiba ini seolah berhenti bergerak karena Xiayan berbalik melihat ke arah mereka. Namun sebenarnya mereka bukanlah melihat tatapan dari Xiayan yang berbalik ke arah mereka, tetapi mereka melihat pasukan Blazing Army yang muncul tepat di belakang sang permaisuri. Istana Immortal Surgawi yang telah menyelimuti sekitarannya juga membuat Xiayan merasa takjub. Kekuatan yang ditampilkannya saat ini jauh lebih kuat jika dibandingkan dengan kekuatan Istana Dewa Berburu.
Merekalah pasukan yang terkuat di alam Suanyin hingga saat ini. Blazing Army sendiri sebenarnya tidak pernah menghilang ataupun pergi dari alam Suanyin. Namun mereka selalu ada di alam Suanyin. Dan mereka hanya membutuhkan perintah dari sang permaisuri saja untuk muncul kembali. Saiyan tidak lagi ditekan dengan kekuatan yang mungkin merasa aneh ketika Saiyan tidak bisa bergerak. Dan tekanan itu berasal dari pasukan dunia Taisu. Dan itu jugalah yang menjadi penyebab sang permaisuri memindahkan istana immortal surgawi ke tempat ini. Dan memanggil para Blazing Army atau tentara Blazing Army ini. Jadi wajar saja jika tekanan pasukan dunia Taisu terhadap Saiyan bisa dihilangkan. Dan karena inilah juga orang-orang dari dunia Taisu yang sebelumnya memfokuskan pandangan mereka kepada Saiyan lalu mengalihkan pandangan mereka ke arah sang permaisuri. Permaisuri ini jelas-jelas meletakkan beban ini di pundaknya sekarang. Sosok permaisuri juga masih duduk dalam singgasana di atas kepala naga itu. Dia juga sepertinya tidak memperhatikan pasukan dari dunia Taisu sama sekali. Dia bahkan terus melihat ke arah Saiyan. Lalu dia menepuk tempat duduk di sebelahnya. Seolah-olah dia memberi isyarat kepada Saiyan untuk duduk di sebelahnya. Saiyan langsung tersenyum pahit saat melihat kejadian itu. Situasi saat ini merupakan kesempatan yang baik untuk Saiyan untuk bisa meningkatkan kekuatannya. Karena mungkin ini juga pertama kalinya bagi Saiyan untuk menghadapi perang yang sebenarnya. Jadi Saiyan masih ingin mempelajari lebih lanjut tentang kekuatan dari dunia Taisu. Tidak banyak lagi waktu sebelum dunia Taisu ini melancarkan serangan terhadap dunia Senki. Jika dia bisa memahami kekuatan orang-orang dari dunia Taisu sebanyak mungkin, Saiyan tentu tidak akan bisa melepaskan kesempatan seperti itu. Jadi, sepertinya Saiyan tidak ingin berlea-lea terlebih dahulu di samping sang permaisuri ketika dia melihat momen seperti ini. Saiyan langsung mengangkat tangannya dan pedang Bang Huang Quanzong pun terbang ke telapak tangannya. Dia juga menunjukkan sikapnya dengan tindakannya kali ini. Saiyan ingin melawan atau ikut berperang terlebih dahulu dibandingkan jika dia terus dilindungi oleh sang permaisuri. Saiyan pun mau tidak mau harus mengabaikan sang permaisuri dan dia ingin berurusan dengan pasukan dari dunia Taisu untuk sementara waktu ini. Setelah pasukan Blazing Army muncul, pasukan dari dunia Taisu tiba-tiba berhenti bergerak. Tapi ini bukan karena mereka takut berperang, namun karena mereka memang tiba-tiba dihentikan secara paksa oleh sesuatu aura yang mungkin sangatlah kuat dari tentara Blazing Army ini, sehingga membuat mereka bisa merasa tertekan. Pada saat ini, di atas salah satu punggung Taisu Senzu, ada beberapa sosok yang sedang berdiri. Sekilas bisa dilihat perbedaan di antara mereka dengan pasukan dari dunia Taisu yang lainnya. Karena sosok-sosok yang berdiri di atas punggung Taisu Senju ini tidak memakai pelindung wajah. Dan mereka juga memakai armor dewa palsu yang berbeda. Dan ada beberapa dari mereka memiliki 4 kristal merah di dadanya. Sedangkan untuk sang pemimpin sepertinya dia memiliki 5 kristal merah di dadanya. Dan di lengan mereka juga ada angka yang berurutan dari 10 hingga nomor 2. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Dan sosok lengan bernomor urut 2 ini berdiri di depan yang lainnya. Terlihat jelas bahwa dialah yang menjadi pemimpinnya saat ini. Ternyata permaisuri yang telah menjadi legenda benar-benar ada di sini. Dunia Taisu memang datang ke dunia alam Suanyin untuk memburu sumber dayanya. Tetapi kami tidak punya niat untuk berperang dengan dunia Suanyin. Aku pikir ini adalah kesalahpahaman saja. Jadi kami akan meninggalkan alam Suanyin sesegera mungkin. Jika perang ini tetap diteruskan, mungkin kedua belah pihak akan mengalami atau menderita kerugian yang sangat besar. Ucap dari orang yang mempunyai nomor urut 2 itu. Ketika suaranya ini menyebar, pernyataan ini tentu saja mengejutkan semua orang di pihak dunia Taisu. Namun tidak ada yang berani membantah perintah itu. Bahkan sampai orang-orang yang dipimpin oleh Ju Yao sebelumnya menghentikan pertarungan mereka dengan Istana Dewa Berburu. Dan mereka semua lalu mundur dari medan peperangan.
Dalam peperangan seperti ini, tidak ada yang menyangka bahwa orang-orang dari dunia Taisu akan bersedia mengambil langkah mundur. Tentu saja, saya dapat melihat dengan jelas bahwa orang-orang dari dunia Taisu sebenarnya tidak takut untuk berperang. Namun, mereka tidak ingin berperang sekarang adalah alasan yang sangatlah aneh. Mereka tidak perlu sampai melawan sang permaisuri, karena tujuan mereka datang ke alam Suanyin memang untuk mengambil sumber dayanya saja. Mereka tentu saja tidak akan membuang terlalu banyak sumber daya hanya untuk berhadapan dengan sang permaisuri, si legenda alam Suanyin ini. Dan tujuan mereka adalah untuk menyerang dunia Senki. Apa? Memang? Apakah ini salah paham? Tanya dari sang permaisuri. Mendengar itu, nomor urut 2 pun sedikit mengangkat sudut mulutnya. Dia merasa bahwa sang permaisuri memang takut kepada dunia Taisu. Jika kamu sudah mengerti, seharusnya kamu segera menarik mundur pasukanmu juga. Dan sepertinya kedua belah pihak ini tidak perlu menderita kerugian yang besar di dalam pertempuran yang seperti ini. Anggap saja semua ini tidak pernah terjadi. Bagaimana? Ucap dari si nomor urut 2 ini sambil melambaikan tangannya. Nadanya tiba-tiba berubah menjadi lebih sombong. Mendengar itu sang permaisuri pun lalu tersenyum manis dan tidak menjawabnya. Sebaliknya, dia lalu mengangkat jarinya sedikit. Dan banyak pasukan dari Blazing Army di belakangnya tiba-tiba langsung menyerbu ke arah pasukan dari dunia Taisu. Melihat itu, nomor urut 2 ini pun tiba-tiba terkejut. Dia tidak pernah menyangka bahwa sang permaisuri akan melancarkan serangan seperti itu. Dan dia segera mengkerutkan keningnya. Apakah kamu ingin memulai peperangan dengan dunia Taisu kali ini? Tanya dari nomor 2. Aku kira tidak. Jika kalian keluar dari alam Suanyin sekarang, pertempuran ini bisa dihindari. Jawab dari sang permaisuri. Setelah permaisuri selesai berbicara seperti itu, ekspresi nomor 2 ini tiba-tiba berubah lagi. Aku peringatkan kepadamu, memprovokasi dunia Taisu bukanlah pilihan yang bijaksana. Jika kalian mundur, aku bisa melupakan kesalahpahaman ini, ucap dari si nomor 2. Bukankah kalian datang untuk mengambil sumber daya kami? Apakah itu tidak bisa dibilang merugikan? Tanya dari sang permaisuri. Sumber daya yang diambil oleh dunia Taisu tidak akan berdampak buruk pada dunia Suanyin. Lagi pula, sumber daya yang besar ini kalian tidak akan bisa memanfaatkannya dengan optimal. Lebih baik kami mengambilnya. Benar kan, permaisuri? Tanya dari si nomor 2 ini. Itu sama saja dengan menghancurkan dunia alam Suanyin secara perlahan. Jadi kalian harus meninggalkan dunia alam Suanyin sekarang, atau semua orang-orang di sini akan bertarung sampai mati. Jawab dari sang permaisuri. Sepertinya kamu juga sudah mengetahui situasi perang ini dengan sangat baik. Namun meskipun begitu, kamu pasti tahu bahwa dunia Suanyinmu tidak akan memiliki kemungkinan untuk bisa menang melawan dunia Taisu kami. Jawab dari si nomor urut 2 ini. Dia merasa sangatlah percaya diri. Dan suaranya ini bergema di seluruh ruangan. Dan semua orang tentu saja dapat mendengarnya. Saat mendengar kata-kata itu, Blazing Army segera meraung ke arah pasukan dari dunia Taisu. Pertempuran antara Istana Dewa Berburu dan pasukan dunia Taisu yang baru saja mereda tentu meledak lagi. Namun perang seperti ini akan dimulai lagi. Dan pasukan dari Istana Dewa Berburu juga digantikan oleh pasukan Blazing Army di bawah kepemimpinan sang permaisuri. Pasukanku sedang bersemangat sekali sekarang dan tidak ada siapapun dari dunia ini yang tidak bisa mereka kalahkan. Apalagi hanya kalian orang-orang dari dunia Taisu yang hina itu, ucap dari sang permaisuri. Dan lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Akankah sang permaisuri ini memenangkan peperangan dari melawan dunia Taisu ya? Nantikan video gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Gue juga tidak lupa untuk selalu ucapin terima kasih banyak untuk kalian semua yang sudah mendukung channel ini dari dulu hingga saat ini. Dan gue juga selalu ucapin terima kasih banyak untuk kalian semua yang sudah mensupport channel ini lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Sampai ketemu lagi di video gue berikutnya. Assalamualaikum dan sampai jumpa. Dadah.